Patut saya syukuri teman-teman. Jadi ini seperti gayung bersambut seperti itu. Sudah ada temannya. Singobarong Kinatah Sultan Agung ini, dan ada temannya Tombak Korowelang berkinatah juga. Yang tangguhnya pun sama pula, yaitu Tangguh Sultan Agung Mataram. Tombak ini berlut 13. Ada tinatah di sini yang modelnya adalah model lunglungan di sini teman-teman. Ada seperti tangkai dan juga ada dedaunannya. Nah, ini dinamakan dengan lunglungan seperti ini. Saya rasa memang sudah klop dan merupakan suatu pasangan yang serasi gitu. Meskipun tampak tombaknya ini memang jumbo. Lebih ukurannya secara wilah lebih besar dibandingkan dengan kerisnya. Dan terlebih memang tombak seperti ini memang agemannya orang-orang berkelas di zaman dulu teman-teman. Jadi kalau ada tombak peluk 13 lagi dan juga berkinatah lagi, dan ukurannya relatif lebih jumbo atau corok, itu memang ya ditengarai adalah ageman orang-orang penting di zaman kerajaan dulu. Tombak Korowelang Luk 13, pamornya adalah pamor Waswutah dan ada kinatahnya. Perlu saya jelaskan di sini, sahabat-sahabat sekalian, Korowelang itu adalah nama tombak. Keris pun ada juga yang bernama dapur Korowelang. Ya, jadi di kalangan masyarakat, terutama di kalangan masyarakat perkerisan, itu dikenal ada dua macam teman-teman. Ada dua macam tipe bentuk daripada dapur tombak Korowelang ini. Tombak Korowelang yang model pertama, jadi pada bagian bawah itu cukup lebar, sehingga ke atasnya ini agak menyempit, dan pada tengahnya itu ada semacam odo-odo seperti ini. Ya. Tapi odo-odonya itu tidak sampai memenuhi sampai ujung sana. Jadi semacam seperti sabit abon. Itu yang bagian pertama atau tipe Korowelang tipe pertama, teman-teman. Lalu tipe yang kedua itu seperti apa? Jadi yang kedua ini teman-teman, Korowelangnya itu bagian bawahnya itu lebih sempit ya. Bagian lebih sempit dan terkesan memang lebih tebal secara wilahnya. Selain itu di bagian tengah bilah seringkali lebar. Jadi daripada sor-sorannya maupun pada pucuknya. Namun kali ini pada Korowelang ini adalah tipe yang pertama, yaitu tombak Korowelang tipe pertama. Dapur tombak Korowelang ini teman-teman termasuk dapur tombak yang sangat populer sehingga memang dicari dan menjadi kelangenan para penggemar tombak. Jadi kalau orang atau para kolektor suka tombak, itu mereka setidaknya memiliki satu tombak berjenis Korowelang ini. Biasanya kalau perkerisan orang-orang lama itu memang wajib teman-teman punya seperti ini. Nah, menurut kepercayaan ya, ini menurut kepercayaan masyarakat perkerisan, dapur Korowelang diyakini mempunyai tuah yang dapat menambah kewibawaan pemiliknya. Nah, ini penting banget teman-teman. Jadi bila orang tersebut memiliki banyak anak buah, ya, maka anak buahnya akan loyal dan patuh kepadanya. Sedangkan dari makna filosofis, dalam kisah pewayangan, tombak Korowelang merupakan tombak pusaka milik Prabu Pandu Dewanata yang kemudian diwariskan kepada anak sulungnya atau saudara tertua Pandawa, yakni Puntadewa. Nah, ini sangat tinggi sekali makna filosofinya teman-teman. Makanya tombak Korowelang tanpa kinatah itu sudah menjadi buruan, apalagi terdapat kinatah yang model lunglungan ini dan tangguhnya merupakan tangguh Sultan Agung. Sahabat-sahabat sekalian,
karena saya belum pernah membahas masalah tinatah ini atau kinatah ini, maka saya kira kiranya saya akan memberikan sedikit edukasi kepada Anda tentang kinatah ini. Kinatah atau disebut pula tinatah. Jadi antara K dan T itu biasanya memang berbeda-beda orang menyebutnya. Ada yang menyebut K, kinatah, ada yang menyebut T, tinatah. Lengkapnya teman-teman, dalam bahasa Jawa, tinatah tinaturenggo merupakan salah satu bentuk hiasan pada sebilah keris maupun tombak. Jadi bila hiasan itu terbuat dari emas, maka namanya adalah kinatah emas. Kalau dari perak bahannya, maka disebut dengan kinatah perak. Sedangkan kalau kombinasi teman-teman antara emas dan perak ya, maka penyebutannya adalah kinatah silih asih. Nah, ini penting teman-teman. Namun ada perbedaan antara kinatah dengan sinarasah. Ini beda lagi istilahnya. Sinarasah adalah menanam ya. Menanam emas, perak, ataupun logam lainnya ke dalam permukaan bilah keris atau pada ganja, pada gonjonya biasanya. Sedangkan kinatah adalah membuat pahatan. Jadi pahatan ini menonjol atau muncul pada permukaan bilah. Dari permukaan bilah tersebut, ya, kemudian membungkusnya dengan emas. Nah, bentuk hiasan kinatah ini beragam macam teman-teman. Kalau yang ada di depan Anda ini baik yang singo barong dan juga tombak korowelang, ini merupakan jenis kinatah ya. Karena terdapat ukiran yang menonjol sebelum daripada emasnya, lalu ada penanaman emas. Itu namanya kinatah ya. Jadi bukan sinarasa. Teman-teman sekalian, bentuk daripada kinatah ini itu bermacam ragam ya. Ada yang berupa motif lunglungan, ada kalanya berupa bunga anggrek, ada juga berupa burung atau biasa disebut dengan paksi dewata. Ada yang juga berupa kijang atau kidang milar. Ada juga yang berupa singo, ada juga yang berupa gajah, ada juga yang berupa huruf Arab teman-teman, maupun Jawa. Dan ini biasanya ada juga yang berupa raja. Kalau yang membentuk raja itu biasanya memang dikenal dengan Raja Kolocokro. Sahabat-sahabat sekalian, ada pula tinatah atau kinatah emas ini yang motifnya itu berupa dedaunan saja tanpa bunga. Ini disebut dengan potro sewu. Sedangkan yang motifnya hanya bunga saja tanpa daun atau daunnya sedikit disebut dengan sekar setaman. Kinatah sekar setaman ini umumnya hanya sampai sepertiga bilah. Dan di bagian sor-soran saja. Itu kembang setaman. Sahabat-sahabat sekalian, memberi hiasan kinatah ini ya pada permukaan keris dan tosan aji lainnya diperkirakan memang sudah ada semenjak zaman era Singosari. Akan tetapi kebiasaan memberi kinatah sebagai condro sengkolo baru dimulai pada era atau di zaman Sultan Agung Anyokrokusumo, yaitu Raja Mataram Islam. Di sini tentunya Sultan Agung Anyokrokusumo memberikan kinatah merupakan suatu hal yang bukan tanpa alasan, teman-teman. Pada era tersebut, ketika ada kemenangan pada pasukan Pati di waktu itu, maka Sultan Agung Anyokrokusumo ini memberi inisiatif untuk memberikan hadiah berupa kinatah
kepada ageman-ageman para abdi dalem yang sudah berjasa mendampingi, berjasa berjuang bersama Raden Sultan Agung Anyokrokusumo. Itulah kenapa banyak keris Sultan Agung produksinya, ya, Mataram Sultan Agung produksinya banyak yang kinatah. Jadi alasan yang saya sebutkan tadi itu merupakan alasan yang paling valid, ya, paling menjadi sebuah konsensus pada perkerisan di seluruh Nuswantara. Teman-teman sekalian, baik di Indonesia maupun di mancanegara, keris yang diberi hiasan kinatah emas maupun itu tombak yang diberi hiasan emas selalu dinilai lebih tinggi secara nilai ekonominya atau harganya atau mas kawinnya, ya. Bagi sebagian pecinta keris maupun tombak, keris dan tombak kinatah emas digolongkan sebagai keris yang mewah, ya, tergolong keris atau tombak yang mewah, memiliki kedudukan secara nilai mas kawinnya lebih tinggi dibanding keris-keris berlanggam lainnya. Selain mewah, memang terlihat lebih indah. Itulah sebabnya, teman-teman, hampir semua kolektor di Nuswantara ini maupun di mancanegara itu memiliki paling tidak satu buah keris atau tombak yang berkinatah emas. Nah, teman-teman sekalian, maka dari itu kerisnya Mas Andrian itu yang berkinatah, bahkan yang saya katakan utuh, ya, dan terawat adalah keris yang ada di depan Anda ini, teman-teman. Nah, saya sangat bersyukur sekali, dan kebetulan memang saya pengen ada gandengannya ini atau ada jodohnya ini, ternyata ya ada juga, tanpa disadari, dan saya bersyukur, dan ini merupakan satu kehormatan bagi saya memiliki pusaka para petinggi-petinggi kerajaan di zaman dulu. Terima kasih teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.